Ya, pemirsa masih di Idea Succession Closing dan di segmen ini Idea Succession Closing hadir dengan bincang bersama emiten dan nanti kita akan berbincang bersama dengan Direktur Medco Power Indonesia merupakan anak usaha dari Medco Energi Internasional. Dan sebelum kita berbincang kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu pemirsa, di mana PT Medco Energi Internasional Tbk atau Medco memperluas portofolio bisnisnya dalam energi baru dan terbarukan. Melalui PT Medco Power Indonesia, Medco Energi Internasional meluncurkan ekosistem kendaraan listrik dengan menginstalasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau disingkat dengan SPKLU. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama Medco Hilmi Panigoro mengatakan langkah yang dilakukan perseroan sebagai salah satu dukungan visi pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Langkah itu akan dikembangkan lebih luas terutama pada seluruh perusahaan Medco Group. Kendati belum mengetahui secara pasti model usaha yang tepat untuk bisnis ini, Medco berkomitmen untuk berkontribusi dalam rantai bisnis kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Mega Project PLN Iksan Asad menjelaskan bahwa membangun ekosistem kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara terpisah antar sektoral. Untuk itu, kolaborasi sangat diperlukan untuk mewujudkan rencana besar pengembangan ekosistem tersebut. Dalam hal ini, PLN sangat mengapresiasi Medco Power dan berharap lebih banyak perusahaan di Indonesia yang berinisiatif dan berkolaborasi dengan PLN. Di sisi lain, PT Medco Power Indonesia menekankan peluncuran SPKLU ini merupakan inisiatif awal dari rangkaian pengembangan EV ekosistem yang akan dibangun Medco Group. Tak berhenti di SPKLU, nantinya Medco juga akan mengembangkan bisnis EV secara end-to-end dengan berkecimpung dalam rantai bisnis pengadaan mobil listrik hingga perawatannya. Nantinya tidak hanya di Jakarta, Medco pun akan melakukan ekspansi ke daerah lain di wilayah operasional Medco Power, khususnya di Batam dan Bali. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, topik atau tema ekosistem kendaraan listrik di Indonesia ini cukup menyita perhatian dari beberapa investor dalam beberapa bulan terakhir. Ekosistem menyangkut dengan baterai, kemudian juga menyangkut tentang dengan kendaraan listriknya. Dan baru-baru ini salah satu emiten ada Medco begitu, ini juga memperluas dari portofolio mereka kepada ekosistem kendaraan listrik. Kita akan coba bahas seberapa menarik atau bagaimana latar belakang dari Medco melalui anak usahanya Medco Power untuk memperluas portofolionya kepada ekosistem kendaraan listrik. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Eka Satria yang merupakan Presiden Direktur Medco Power Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Eka, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, apa kabar? Baik. Kabar baik juga Pak Eka, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Eka. Seperti saya yang sudah sampaikan sebelumnya Pak Eka, ekosistem kendaraan listrik ini cukup menyita perhatian banyak pihak terutama dari kalangan investor di pasar modal Indonesia. Bahkan beberapa saham yang terseret dengan sentimen ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, yang terbaru adalah Medco Pak, tampaknya juga memperluas portofolio bisnisnya kepada ekosistem kendaraan listrik. Sebenarnya apa latar belakang Medco melalui anak usahanya Medco Power untuk memperluas portofolio bisnis ke dalam ekosistem kendaraan listrik ini, Pak Eka? Ya, pertama-tama makasih ya Mas David ya, kita diberi kesempatan di sini. Jadi sebenarnya mungkin saya mau bicara tren renewable sama EV global ya. Jadi kalau kita lihat sekarang trennya itu, kalau kita lihat data dari International Energy Agency itu di dunia ini pertumbuhannya luar biasa ya, rata-rata sekarang itu 55% year on year. Adopsinya juga tinggi ya, kalau kita lihat di negara-negara Eropa sekarang mereka sangat successful ya. Di Norway malah bahkan 56%, di Asia ini mungkin Cina ya, yang lead itu mereka adopsinya sampai mungkin 5% ya, sampai 6% dari kendaraan mereka sudah elektrik dan jumlahnya sangat besar. Nah yang menarik juga, zaman COVID ini kita lihat kan banyak penurunan demand energi ya, coal, gas, oil turun. Satu-satunya during pandemi ini
yang demand-nya masih tinggi itu renewable, ya, termasuk juga EV. Total populasi EV di dunia 7,2 juta, penjualan juga tinggi, market share-nya diperkirakan akan terus naik. Nah, di Indonesia terlihat adopsi kendaraan listrik memang cukup lambat. Ya, dari data yang kita terima, kendaraan listrik itu tahun 2020 motor 1947, mobil 229, infrastruktur pengisian daya juga masih sedikit ya, 27 unit, 9 unit. Kita tahu trennya positif, Indonesia masih belum. Saya pikir perusahaan seperti kami ya tentunya melihat kesempatan di sini ya untuk kita berpartisipasi. Kebetulan lini bisnis kita energi ya dan tentunya Medco Power salah satu anak perusahaan yang berbisnis di bidang industri listrik melihat bahwa ini merupakan kontribusi kita ini mempercepat target pemerintah. Kita tahu bahwa tidak bisa dinafikan ya, future-nya adalah kendaraan listrik begitu. Jadi itu alasan kami, Mas David, di mana kami juga ingin terlibat, mendukung program pemerintah, dan sebenarnya membuat awareness kepada masyarakat bahwa EV ini sebenarnya ramah, enak, dan bisa ada cost saving loh, gitu loh. Itu kira-kira Mas David. Baik Pak Eka, sebenarnya langkah pertama apa yang dilakukan oleh Medco melalui anak usahanya Medco Power untuk memulai keterlibatan dalam ekosistem kendaraan listrik ini, Pak? Ya, jadi gini, kalau kita lihat kan sebenarnya Medco itu punya tiga pilar bisnis ya, oil and gas, lalu ada clean power, terus ada mining. Nah, Medco Power ini adalah anak perusahaan yang memang bergerak di bidang tenaga listrik, power gitu ya. Jadi oleh sebab itu Medco Power ditugasi untuk mengembangkan bisnis listrik dan terutama bisnis EV ini. Jadi tentunya langkah pertama kita adalah mengerti dulu bisnisnya ya. Kita sudah tanda tangan MOU dengan PLN, dengan Grab, Bank Mandiri, ya, dalam hal ini Mandiri Tunas Finance, untuk sama-sama kita mendorong bisnis ini. Lalu kemarin, ya, minggu lalu kita juga udah launching, ya, itu untuk internal operation dan juga charging station di energy building. Yaitu di wilayah, dan nantinya tentunya akan kita kembangkan di wilayah operasi kita. Dan sejalan dengan itu, kita tentunya mencoba membangkitkan awareness ya, edukasi sekaligus menipis asumsi masyarakat mengenai EV, bahwa EV ini sebenarnya adalah mobil atau kendaraan yang ramah lingkungan, nantinya akan gampang adopsinya, dan juga ada cost saving jika menggunakannya. Kira-kira begitu, Mas. Pak Eka, untuk Medco Power, keterlibatan atau partisipasinya dalam ekosistem kendaraan listrik ini hanya sebatas kepada penyediaan SPKLU saja, atau ini hanya tahap pertama? Nanti akan ada beberapa pengembangan-pengembangan lainnya yang masuk ke dalam ekosistem kendaraan listrik ini? Ya, mungkin sekarang masih cukup dini ya kalau kita bicara ke depannya, tapi tentunya kami melihat peluangnya sangat besar ya. Kami ingin merambah lebih luas lagi ya dalam ekosistem EV ini. Saat ini memang kami fokusnya ke charging station dan juga penyediaan kendaraan ya, terutama untuk internal group. Dan kami juga lagi mencoba platform IT ya sebagai enabler ekosistem EV tersebut. Nah, tapi tentunya ke depannya ya tidak stop di sini saja. Kami juga ingin menyediakan saat ini one-stop solution. Banyak perusahaan yang kami tanya itu ingin masuk ke dalam ingin mempunyai EV, tapi nggak mengerti bagaimana nanti nge-charge-nya, kendaraannya bagaimana, fleet management dan ekosistem IT-nya bagaimana. Nah, kami coba nanti menyediakan one-stop ekosistemnya. Sebagai grup tentunya kita tahu bahwa kami juga tidak hanya bermain di power, kami juga ada di mining. Kita ketahui bahwa pemerintah saat ini sedang menggalakkan EV, industri EV ya, baik dari segi baterainya, dari segi kendaraan dan supportnya,
salah satu sister company atau anak perusahaan Medco Energy, itu juga di bidang mining, yaitu copper ya. Copper itu atau tembaga itu juga salah satu ingredient utama daripada kendaraan listrik, dan tentunya kemungkinan ya kalau kita lihat prospeknya bagus, why not begitu, kita juga bisa masuk ke sektor industrinya. Gitu Mas. Baik Pak Eka, Anda tadi katakan ini masih termasuk kategori dini begitu, artinya perjalanan masih cukup panjang Pak. Dengan memulai langkah ini, seperti apa target dari Medco Power untuk berpartisipasi dalam ekosistem kendaraan listrik ini, baik dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang Pak Eka? Iya, mungkin begini, kalau jangka pendek kan tadi saya udah cerita ya, kita tentunya mulai pertama kali dengan membuilding awareness masyarakat ya untuk operasi kita gitu ya. Kita juga bikin stasiun pengisian listrik ya kan ya. Lalu dari situ kita juga lihat ke depannya bagaimana customer behavior-nya, terus regulasinya. Dari sana tentunya kami terus mengembangkan bisnisnya sepanjang dengan banyaknya nanti adopsi masyarakat kepada listrik ini. Tapi yang pasti Mas, Ya. Saya yakin potensi sangat besar sekali. Baik, sudah tergambar belum Pak Eka model usaha yang akan dikembangkan oleh Medco nantinya melalui Medco Power untuk pengembangan dari ekosistem kendaraan listrik ini? Too early to say, ya, bisnisnya sangat baru. Yang pasti, yang pertama tentunya adalah yang tadi itu yang saya sebutkan ya, charging station, ya itu nomor satu. Lalu bisa nanti ekosistem EV-nya sendiri, ya penyewaan kendaraannya gitu ya. Lalu untuk perawatannya, ekosistem IT-nya gitu ya, itu nomor yang lainnya. Berikutnya tentunya bisa nanti merambah ke arah industri. Tapi potensi sangat besar. Kenapa? Karena menariknya 2050 itu prediksinya ya itu semuanya nanti mengarahnya ke sana. Nah, adopsinya itu kapan? Nah, ini yang kita sama-sama harus garap bersama-sama sehingga bisnis yang sudah pasti ini untuk Indonesia menjadi lebih cepat lagi gitu, Mas. Baik, Pak Eka, cukup menarik Pak ketika informasi ini keluar, informasi fundamental di mana Medco menambah portofolio bisnisnya kepada ekosistem kendaraan listrik. Harga sahamnya beberapa waktu lalu mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Eka. Tampaknya respon dari para investor di pasar modal juga cukup tinggi meskipun tidak berlangsung lama itu. Paling tidak ini sudah memberikan gambaran ada tambahan kepada energi baru dan terbarukan ketika nanti energi yang tidak bisa baru terbarukan ini bisa menggantikan posisi bisnis ini ke depannya nanti begitu. Pertanyaannya adalah karena Medco Energi Internasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kita ingin tahu Pak Eka, seberapa besar kontribusi dari Medco Power terhadap induk usahanya nanti dan nantinya juga akan mempengaruhi kinerja dari Medco secara keseluruhan dengan masuknya atau menambah portofolio kepada ekosistem kendaraan listrik ini ke depannya. Iya. Kalau kita bicara kontribusi Medco Power, kita ketahui bahwa saat ini kontribusi terbesar adalah di EP ya Mas ya. Jadi oil and gas masih yang terbesar. Medco Power ini saat ini masih 10-20%. Namun demikian, kita tahu ke depannya bahwa listrik itu adalah salah satu sektor kebutuhan energi masa depan ya. Tentunya dengan bertumbuhnya kebutuhan energi listrik, Medco Power bisa lebih banyak lagi berkontribusi kepada Medco Energy. Nah, untuk yang bisnis EV yang kita bicarakan ini tentunya masih kecil sekali ya. Ini masih sangat awal, statusnya masih inkubasi, masih tahap awareness. Tapi kita memang harus put our feet wet gitu ya istilahnya ya. Kita harus sudah mulai gitu ya. Kita tak kenal maka tak sayang. Kita ingin mulai menjadi perusahaan yang pertama yang terdepan ya mengadopsi ini. Nanti tentunya ke depannya prospek bisnisnya berkembang dengan makin banyaknya ya pengguna-pengguna bisnis EV ini. Itu harapan kami ke depannya. Baik, jangka menengah sudah ada dampaknya nanti tidak Pak Eka? Atau ini lebih kepada arah jangka panjang Pak? Arah jangka panjang saya pikir ya. EV ini tentunya ini bisnis bersama ya Mas ya. Harus didukung oleh pemerintah, didukung oleh ekosistemnya. Jadi semua ekosistem ini harus jalan
sehingga kita sama-sama bisa menikmati outcome daripada bisnis ini gitu ya. Jadi memang ini adalah bisnis yang sama-sama kita harus kerjakan bersama-sama. Baik, Pak Eka, tadi Anda katakan pengembangan SPKLU ini akan terus dilanjutkan ke depannya begitu. Bagaimana skema pengembangan ke depan, Pak Eka, dari Medco Power untuk SPKLU ini? Ya, ini terus terang kami masih menunggu ya peraturan yang saat ini lagi digodok. Terus terang langkah pertama adalah menandatangani MOU dengan PLN ya. Bagaimanapun juga PLN adalah anchor ya, anchor supplier daripada listrik untuk penggunaan EV, di mana nanti SPKLU-nya itu kita akan jalankan. Itu langkah pertama ya. Langkah kedua tentunya kita akan sesuai dengan behavior daripada demand. Kita nanti akan menambah jumlah charging station-nya. Dengan fokus sementara ini adalah untuk kebutuhan internal dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang kita lihat di mana adanya adopsi-adopsi oleh perusahaan-perusahaan yang ingin ya mengadopsi kendaraan listrik itu di perusahaannya mereka gitu ya. Seperti kita ketahui sudah banyak ya perusahaan-perusahaan yang mempunyai visi untuk green, untuk bersih ya. Dan jangan lupa Mas bahwa ada cost saving ya dari moving dari konvensional kendaraan ke ke listrik yang sekarang pemerintah lagi menggodok ya. Jadi memang ada ada peraturannya. Baik, Pak Eka, kesimpulannya secara keseluruhan Medco juga sudah mempersiapkan begitu untuk energi baru dan terbarukan, mengingat juga energi fosil tidak akan bertahan cukup lama dan ini lebih ke arah masa depan, kemudian juga untuk ke arah jangka panjang begitu ya Pak Eka ya? Setuju Pak, setuju. Pak Eka, kita ingin juga tahu Pak, sampai saat ini seberapa besar Pak kontribusi dari Medco Power terhadap Medco Energi Internasional? Kalau kita lihat dari sisi kinerja Medco Power di sepanjang tahun 2020 lalu, Pak Eka. Iya, jadi seperti yang tadi saya sebutkan Mas, porsi terbesar masih di EP. Namun demikian ke depan kita melihat pertambahan kontribusi dari Medco Power dengan meningkatnya ya kebutuhan energi melalui domain listrik. Itu yang sudah pasti. Saat ini kontribusi kita sekitar 10-20% ya. Saat ini Medco Power itu mempunyai gross capacity 3.800 megawatt. Ya, kami sudah mengerjakan proyek-proyek baru ya di Riau, Sumbawa, PV, Bali PV, geothermal di Ijen. Kami harapkan dengan masuknya proyek-proyek tersebut dalam 5 tahun ke depan, kapasiti gross kita bisa mencapai 5.000 dan tentunya dengan begitu kontribusi kita terhadap Medco Energi menjadi lebih besar lagi. Tapi ke depan kami percaya bahwa energi baru terbarukan, listrik menjadi tulang punggung energi ke depan. Itu Mas. Baik, Pak Eka, ketika dari beberapa sektor lebih terdampak kepada pandemi COVID-19, bagaimana dengan Medco Power di sepanjang tahun 2020 lalu? Kalau mengenai sektor listrik, kita tahu bahwa ada penurunan demand di sektor listrik. Namun menariknya, untuk sektor renewable ini malah meningkat. Itu menarik ya. Jadi artinya apa? Awareness orang terhadap baru dan terbarukan ini tidak berkurang walaupun adanya pandemi. Satu. Yang kedua, kita tahu bahwa energi, apalagi listrik, merupakan tulang punggung kehidupan modern kita saat ini. Ya, diprediksikan dengan berakhirnya pandemi ini, mudah-mudahan insya Allah diharapkan akan tumbuh lagi ke depan. Kita tahu bahwa perkembangan. Halo Pak Eka. Halo Pak. Ya, nampaknya ada gangguan suara dari narasumber kami Bapak Eka Satria, Presiden Direktur Medco Power Indonesia. Tapi dari beberapa perbincangan yang sudah kita lakukan tadi dapat diambil kesimpulan pemirsa, ini merupakan salah satu langkah antisipasi dari Medco Energi Internasional untuk menjawab tantangan kedepannya kepada energi
baru dan terbarukan. Dan kesimpulannya diharapkan ke depannya ini akan tentu dapat menguatkan dari Medco Power, anak usaha dari Medco Energi Internasional, dan nantinya diharapkan kontribusi dari ekosistem kendaraan listrik ini menjawab tantangan masa depan, akan memberikan peluang atau kontinuitas dari lini usahanya akan berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Dan semoga perbincangan tadi memberikan salah satu referensi untuk Anda pemirsa, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia untuk melakukan langkah investasi kepada saham atau emiten Medco. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa bergabung berpartisipasi bersama kami di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.